Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sensus Penduduk 2020. Pembelajaran ini diperuntukkan secara umum untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan secara khusus untuk petugas sensus dan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat terkecil atau SLS terkecil seperti RT, dusun, jorong, banjar, dan yang sejenis. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah kegiatan pendataan penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sensus penduduk 2020 merupakan yang ketujuh selama pelaksanaannya. Pada sensus penduduk kali ini, ada perbedaan jika dibandingkan dengan sensus penduduk yang sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu adanya sensus penduduk online yang sudah berlangsung pada Februari hingga Mei 2020 lalu. Dan sensus kali ini juga menggunakan data dasar dari Dukcapil Kemendagri. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 dibagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama, sensus penduduk online yang sudah dimulai dari Februari hingga Mei 2020 lalu dan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan penduduk pada bulan September untuk mencatat penduduk yang belum dapat melakukan pengisian sensus penduduk online. Pembelajaran kita pada kali ini akan membahas secara lengkap apa saja yang dilakukan pada kegiatan pendataan penduduk di bulan September. Pembelajaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengenai konsep penduduk. Kedua, pemeriksaan daftar penduduk. Dan ketiga, verifikasi lapangan. Bagi Anda masyarakat Indonesia, khususnya petugas sensus dan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis, selamat mengikuti pembelajaran ini. Siapa yang harus dicatat dalam sensus penduduk? Seperti namanya, sensus penduduk mencatat seluruh penduduk di Indonesia, dari yang tua hingga yang muda, tanpa terlewat. Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal menetap minimal 1 tahun atau tinggal kurang dari 1 tahun, namun ada berniat atau berencana menetap selama minimal 1 tahun di daerah tersebut. Konsep penduduk ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan konsep penduduk berdasar tempat tinggal akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan program pembangunan. Misalnya, untuk membangun fasilitas MCK, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Tentu harus berdasarkan data siapa yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut, bukan berdasarkan catatan administrasi kependudukan saja. Ini Kania, lahir di kota Yogyakarta, tetapi telah menetap di kota Makassar selama 1 tahun. Maka Kania adalah penduduk kota Makassar. Ini Wida, KTP Karanganyar, tetapi telah menetap 7 bulan di kota Bandung dan berencana menetap untuk beberapa tahun ke depan. Maka, Wida adalah penduduk kota Bandung. Jadi, penduduk di suatu daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga RT atau dusun dan sejenisnya, adalah setiap orang yang telah menetap di daerah tersebut
minimal 1 tahun, atau kurang dari 1 tahun, namun berencana untuk menetap lebih dari 1 tahun. Satu lagi yang perlu dicatat, asisten rumah tangga, sanak famili yang menetap, dan bayi yang baru lahir juga dicatat sebagai penduduk di keluarga tersebut ya. Itulah konsep penduduk. Konsep ini berguna untuk menentukan siapa sajakah yang termasuk dan yang tidak termasuk sebagai penduduk di suatu daerah dalam sensus penduduk 2020. Lalu, bagaimanakah gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020? Sebagai gambaran, kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dengan koordinasi petugas sensus dengan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenisnya, atau yang kita sebut sebagai Satuan Lingkungan Setempat atau SLS. Selanjutnya, petugas sensus bersama-sama dengan pengurus SLS melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan dengan mengelilingi wilayah SLS. Nah, kita sudah mengetahui apa itu penduduk dan gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020. Di video berikutnya, kita akan mengupas tata cara pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020 yang terdiri dari pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Selamat mengikuti ya! Tahapan kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dari pemeriksaan dokumen daftar penduduk SP 2020-DP oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis atau disebut dengan SLS. Kegiatan ini di bawah pengawasan Koordinator Sensus Kecamatan atau disebut dengan KOSEKA. Selain menggunakan atribut lengkap, ketika turun ke lapangan, petugas sensus juga harus mengenakan pakaian berlengan panjang, menggunakan face shield, masker kain, dan membawa hand sanitizer, serta memperhatikan protokol kesehatan. Dokumen yang diperlukan pada tahapan ini adalah SP 2020-DP dan peta wilayah. Pastikan juga membawa alat tulis yang diperlukan di lapangan. Untuk memulai tahapan pemeriksaan DP, hubungi ketua atau pengurus RT atau dusun dan sejenisnya. Sepakati waktu dan mekanisme pemeriksaan DP. Apakah akan bertatap muka secara langsung atau melalui media telekomunikasi yang memungkinkan. Kemudian, pastikan kesesuaian identitas wilayah RT atau dusun dan sejenisnya berdasarkan dokumen SP 2020-DP yang menjadi wilayah tugasnya. Apabila terdapat perubahan, baik itu pemekaran ataupun penggabungan SLS, laporkan ke Koordinator Sensus Kecamatan atau KOSEKA untuk ditindaklanjuti kemudian. Sebelum memulai pemeriksaan,
Baca dan pahami petunjuk pengisian pada halaman kedua DP. Jika ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan kepada Koordinator Sensus Kecamatan atau KOSEKA. Selanjutnya, mari mengenal dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP. SP 2020 DP adalah instrumen utama pada sensus penduduk 2020 yang berisikan nama-nama penduduk yang akan diperiksa keberadaannya oleh petugas sensus bersama dengan ketua SLS. Nama-nama penduduk yang ada di dokumen tersebut merupakan gabungan dari data administrasi kependudukan dan hasil kegiatan sensus penduduk online. Dokumen DP terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, halaman depan yang terdiri dari blok 1, pengenalan tempat, blok 2, keterangan petugas, dan blok 3, catatan. Pada blok 1 terdapat kotak nama SLS atau non-SLS di lapangan yang berisi nama SLS sesuai dengan nama wilayah di lapangan. Rekap hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan diisi setelah blok 4A, 4B, dan 4C terisi semua. Kedua, petunjuk pengisian. Ketiga, blok 4A yang berisi daftar nama penduduk beserta keterangan individu lainnya pada suatu SLS yang akan dicek keberadaannya satu persatu oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Di bagian bawah setiap halaman terdapat kolom rekap yang perlu diisikan untuk membantu pengisian total rekap yang terdapat pada halaman depan. Keempat, blok 4B yang berisikan nama-nama penduduk yang data individunya perlu dikonfirmasi. Data tersebut adalah jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK. Kelima, terdapat blok 4C yang berupa daftar kosong untuk mencatat nama-nama penduduk di SLS tersebut yang belum tercetak di blok 4A. Selanjutnya, blok 5 yang digunakan untuk mencatat penduduk pada DP yang dinyatakan meninggal. Terakhir, terdapat surat pernyataan yang diisi ketika ketua atau pengurus SLS tidak dapat mendampingi petugas sensus dan menugaskan orang lain dalam melaksanakan kegiatan lapangan sensus penduduk 2020. Untuk memperjelas pengisian, mari kita bicara tentang beberapa contoh kasus di lapangan terkait pemeriksaan DP. Pak Aji dan keluarga tercantum di dalam DP RT 1. Pada saat pemeriksaan DP, Ketua RT 1 mengkonfirmasi bahwa benar Pak Aji dan keluarga tinggal di RT 1 dan tercatat tinggal di alamat yang sama pada KTP atau KK mereka. Maka, petugas memberi centang pada kolom 9 untuk setiap anggota keluarga. Sedangkan Pak Budi dan keluarga juga tercantum di dalam DP RT 1. Tetapi, Ketua RT menyatakan bahwa Pak Budi dan keluarga memiliki KTP dan KK dengan alamat di wilayah lain. Maka, petugas memberi centang pada kolom 10 untuk setiap anggota keluarga. Keluarga Pak Charlie sudah melakukan SP online. Namun, Ketua RT menyatakan bahwa bulan lalu telah pindah ke kota lain. Maka, untuk setiap anggota keluarga, beri tanda centang pada kolom 11. Jangan lupa, coret keterangan jenis kelamin Pak Charlie dan keluarga pada kolom 13 atau 14, sehingga tidak dihitung pada rekap jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Contoh selanjutnya, keluarga Pak Rudi terdiri dari Pak Rudi, istri, 4 orang anak, ibu, dan seorang asisten rumah tangga yang tinggal di kota Semarang. Pak Rudi beserta istri dan anak pertama, kedua, dan ketiga, serta ibunya sudah melakukan pengisian sensus penduduk online. Alamat KK atau KTP keluarga Pak Rudi di kota Jogja, namun sudah tinggal di kota Semarang sejak tahun 2017. Maka,
Pada pemeriksaan DP oleh petugas pada RT tempat tinggal Pak Rudi saat ini di Kota Semarang dilakukan dengan cara berikut. Pak Rudi bekerja di Kota Jogja dan selalu pulang seminggu sekali. Maka beri tanda centang pada kolom 10. Istri adalah ibu rumah tangga, maka beri tanda centang pada kolom 10. Anak pertama bekerja di Kota Jakarta dan pulang 1 bulan sekali, maka beri tanda centang pada kolom 11 dan jangan lupa untuk mencoret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Anak kedua, ketua RT tidak terlalu mengenalnya, maka beri tanda bintang pada kolom nama. Anak ketiga bersekolah di SMP Kota Salatiga dan tinggal di asrama sekolah, maka beri tanda centang pada kolom 10. Setelah pemeriksaan anak ketiga, ketua RT memberi informasi bahwa istri Pak Rudi baru melahirkan anak keempat. Namun, ketua RT hanya mengetahui nama bayi tersebut. Maka, isikan nama bayi pada blok 4C, lalu lengkapi keterangan lainnya pada tahapan verifikasi lapangan. Orang tua Pak Rudi meninggal sebulan yang lalu, maka beri tanda centang pada kolom 12 dan coret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Lalu lengkapi isian pada blok 5 SP 2020 DP. Ketua RT memberi informasi bahwa Pak Rudi memiliki seorang asisten rumah tangga yang belum tercantum namanya pada SP 2020 DP. Maka, catat pada blok 4C dan lengkapi isian. Apabila selama pengisian terdapat kesalahan, coret 2 kali isian yang salah. Lalu, isikan isian yang benar. Pada saat kegiatan pemeriksaan DP, sebagian petugas dilengkapi dokumen SP 2020 DPD yang memuat nama penduduk yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di SLS manapun di suatu desa. SP 2020 DPD juga harus diperiksa oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Setelah pemeriksaan daftar penduduk selesai, kegiatan lapangan dilanjutkan pada tahapan verifikasi lapangan yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia. Setelah melakukan pemeriksaan daftar penduduk atau dokumen DP bersama ketua atau pengurus SLS, tahapan sensus penduduk 2020 selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi lapangan. Apa yang dilakukan petugas sensus pada saat verifikasi lapangan? Pada tahapan ini, petugas sensus mengelilingi SLS dengan didampingi oleh ketua atau pengurus SLS untuk memastikan keberadaan seluruh penduduk yang tercatat di dalam daftar penduduk atau DP. Dalam tahapan verifikasi lapangan, petugas sensus membawa dokumen dan alat tulis sebagaimana pada saat pemeriksaan daftar penduduk. Dokumen tersebut meliputi: pertama, dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP dan daftar penduduk desa atau SP 2020 DPD yang sudah diperiksa. Kedua, peta wilayah sensus atau SP 2020 WS yang digunakan untuk penelusuran wilayah dan memastikan batasan-batasan wilayah SLS kepada ketua atau pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Selama di lapangan, petugas dan ketua atau pengurus SLS wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, mengenakan masker, selalu memastikan kebersihan tangan, dan menjaga jarak minimal dengan responden. Apa saja yang harus dilakukan oleh petugas pada saat verifikasi lapangan? Pertama, mengenali dan menentukan batas-batas wilayah SLS bersama ketua atau pengurus SLS. Kedua, menentukan bangunan pertama yang akan dikunjungi untuk diverifikasi keberadaan penduduknya.
dianjurkan dimulai dari posisi barat daya pada peta. Ketiga, berikan tanda titik atau noktah sesuai posisi rumah tersebut pada peta SP 2020 WS dan sertakan nomor urut di samping noktah tersebut. Keempat, lakukan identifikasi seluruh nama penduduk yang tinggal di rumah tersebut dan sesuaikan dengan nama yang tercantum pada daftar penduduk atau DP. Lalu, salin nomor urut yang terdapat pada peta ke kolom nomor bangunan pada DP. Penduduk yang dikunjungi adalah penduduk yang diragukan keberadaannya oleh pengurus SLS. Apabila pada rumah tersebut teridentifikasi penduduk yang belum melakukan pengisian sensus penduduk online, baik itu seluruhnya maupun salah satu anggota keluarga, silakan drop dokumen C1. Lakukan prosedur tersebut untuk setiap rumah dan bangunan yang ada penduduknya. Pastikan tidak ada yang terlewat ya. Apabila ditemukan penduduk yang belum tercantum namanya pada daftar penduduk atau DP, tambahkan dan lengkapi keterangan penduduk tersebut pada DP Blok 4C. Pastikan seluruh kolom terisi. Serahkan dokumen C1 dan isi kolom kontrol dokumen pada DP. Pada saat menyerahkan dokumen C1, beritahu responden untuk membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu dan informasikan kapan dokumen akan diambil kembali. Untuk penduduk yang berstatus sudah sensus penduduk online, tetapi perlu konfirmasi, petugas sensus perlu menanyakan informasinya kepada ketua atau pengurus SLS dan menuliskannya di blok 4B. Lengkapi isian rekapitulasi jumlah penduduk pada setiap halaman DP di blok 4A dan 4C. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sensus pada tahapan verifikasi lapangan yaitu 1. Penelusuran wilayah SLS. 2. Melakukan identifikasi setiap bangunan yang dihuni penduduk dan melaksanakan verifikasi penduduk yang tinggal di dalamnya. 3. Mencatatkan nama dan informasi penduduk yang ditemukan di wilayah SLS namun belum tercantum di DP. 4. Melaksanakan rekapitulasi jumlah penduduk hasil verifikasi lapangan. Sekian video pembelajaran Sensus Penduduk 2020. Karena cinta butuh pembuktian dan berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 merupakan salah satu bukti cinta kita pada Ibu Pertiwi. Selamat menjalankan tugas wahai abdi bangsa. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia. Cara mengisi kuesioner Sensus Penduduk 2020. Kuesioner Sensus Penduduk 2020 disebut dengan kuesioner SP 2020 C1. Jika Anda belum berpartisipasi pada sensus penduduk online bulan Februari hingga Mei 2020, maka Anda akan mendapatkan kuesioner SP 2020 C1 dari petugas sensus. Jika sudah mengisi sensus penduduk online secara lengkap, maka Anda tidak perlu mengisi SP 2020 C1 kembali. Tetapi, jika ada perubahan, jangan lupa lapor ke Ketua RT, Dusun, Jorong, atau Banjar ya. Kami akan mengilustrasikan tata cara pengisian kuesioner Sensus Penduduk 2020 atau SP 2020 C1. Bagi keluarga yang ingin mengisi menggunakan kuesioner secara mandiri, maka ikuti petunjuk pengisian yang telah disediakan atau tonton terus video ini. Mari kita mulai. Pertama, siapkan alat tulis berupa pensil atau ballpoint dan dokumen penting yang diperlukan untuk pengisian kuesioner sensus penduduk. Siapa saja bisa mengisi kuesioner sensus penduduk, asalkan mengetahui informasi seluruh anggota keluarga. Siapkan KTP, KK, dan akte pernikahan. Baca tata cara mengisi kuesioner. Selanjutnya,
kita akan mengisi blok 1. Blok 1 adalah pertanyaan mengenai alamat keluarga pada saat ini. Untuk isian provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan atau nagari, RT atau RW atau satuan lingkungan setempat, sampai isian nama dan kode SLS, serta nomor urut keluarga dan nomor bangunan diisikan oleh petugas sensus. Pengisian dimulai dari pertanyaan 104, yaitu alamat. Isikan alamat lengkap saat ini, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan anggota keluarga yang bisa dihubungi. Blok 2. Keterangan petugas akan diisikan oleh petugas sensus. Selanjutnya, lanjutkan pengisian ke blok 3, data perumahan tempat tinggal. Bagian ini hanya diisikan sekali untuk setiap keluarga. Isikan status kepemilikan rumah yang Anda tempati saat ini. Isikan listrik yang Anda gunakan di rumah. Isikan sumber air minum utama yang digunakan oleh keluarga Anda. Apakah air kemasan atau isi ulang? Ledeng, pompa atau sumur bor, sumur, mata air, sungai atau danau, air hujan, atau lainnya. Isikan keterangan fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan septic tank di tempat tinggal Anda. Isikan jenis lantai terluas di tempat tinggal Anda. Apakah keramik atau marmer atau granit, ubin atau tegel atau teraso, semen, kayu atau papan, bambu, tanah, atau lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke blok 4. Blok 4 diisikan untuk setiap anggota keluarga. Jadi, kalau di rumah ada 3 orang, maka ada 3 blok 4 yang terisi. Isikan keterangan dari masing-masing individu. Pengisian dilakukan secara berurutan, satu persatu, dimulai dari kepala keluarga, lalu dilanjutkan ke istri, anak, dan anggota keluarga yang lain apabila ada. Kami akan mengilustrasikan pengisian. Isikan nama lengkap Anda sesuai KK atau KTP dengan menggunakan huruf kapital. Berikan tanda centang pada isian jenis kelamin. Isikan nomor induk kependudukan Anda. Apabila NIK ada, lanjut ke pertanyaan 404. Bila NIK tidak ada, berikan centang pada salah satu alasan pada isian 403B di bawah. Selanjutnya, apabila alamat tempat tinggal Anda sekarang sesuai dengan tertulis pada KK, beri tanda centang pada kotak ya. Dan apabila alamatnya berbeda, beri tanda centang pada kotak tidak. Isikan tempat lahir Anda sesuai dengan provinsi dan kabupaten atau kota kelahiran. Apabila tempat lahir Anda di luar negeri, isikan negaranya. Selanjutnya, apabila tanggal lahir Anda sesuai dengan yang tertulis di KK, beri tanda centang pada kotak ya. Dan apabila tanggalnya berbeda atau Anda tidak memiliki KK atau KTP, beri tanda centang pada kotak tidak. Isikan tanggal, bulan, tahun lahir, dan umur Anda saat ini. Selanjutnya, apakah Anda memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil? Beri tanda centang pada kotak yang disediakan sesuai dengan jawaban Anda. Bila Anda memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil atau Anda tidak mengetahui status kepemilikan akta kelahiran Anda, lanjut ke isian 407. Bila Anda tidak memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil, isikan alasan utama Anda dengan memberi centang pada kotak yang disediakan sesuai dengan jawaban Anda. Selanjutnya, isikan status kewarganegaraan Anda. Bila Anda adalah WNI, tuliskan nama suku Anda di pertanyaan selanjutnya. Bila Anda adalah WNA, lanjut ke pertanyaan 409. Berikan tanda centang pada kotak di samping agama atau kepercayaan Anda. Selanjutnya, isikan status perkawinan Anda dengan memberi tanda centang pada kotak yang tersedia. 1. Pilih belum kawin.
apabila Anda belum terikat dalam perkawinan. 2. Pilih kawin, apabila Anda telah terikat dalam perkawinan sah secara hukum, adat, agama, negara, dan sebagainya, baik tinggal bersama maupun terpisah atau oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri. 3. Pilih cerai hidup, apabila Anda telah bercerai dan belum kawin lagi, walaupun belum resmi secara hukum. Anda mengaku belum pernah kawin, tetapi telah melahirkan anak. 4. Pilih cerai mati, apabila Anda telah ditinggal meninggal oleh suami atau istri Anda dan belum kawin lagi. Bila Anda berstatus belum kawin, lanjutkan ke isian 411. Bila Anda berstatus kawin, cerai hidup atau cerai mati, isikan nomor surat atau akta pernikahan atau perceraian, atau surat atau akta kematian mantan suami atau istri Anda, lalu lanjutkan ke isian 411. Selanjutnya, isikan status hubungan Anda dengan kepala keluarga. Yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga di dalam kartu keluarga. Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu yang tinggal di rumah yang berbeda, maka namanya tercatat hanya di salah satu keluarga istri yang lebih lama tinggal. Apabila lama tinggal bersama istri-istrinya sama, catatkan di rumah istri yang paling lama dinikahi. Yang dimaksud dengan famili lain adalah mereka yang memiliki hubungan famili dengan kepala keluarga ataupun suami atau istri kepala keluarga tersebut. Misalnya, adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek. Yang dimaksud pembantu adalah pertama, mereka yang bekerja sebagai pembantu atau sopir yang menginap di keluarga tersebut, yang menerima upah atau gaji berupa uang atau barang. 2. Famili yang dipekerjakan sebagai pembantu dan menerima upah atau gaji. 3. Tukang kebun yang makan dan menginap di rumah majikan. 4. Anak pembantu yang ikut tinggal di dalam keluarga, apabila diberlakukan sebagai pembantu. Apabila tidak, maka dicatat sebagai lainnya. 5. Sopir yang menginap di keluarga tersebut dan menerima upah atau gaji. Yang termasuk lainnya adalah mereka yang tidak ada hubungan famili dengan anggota keluarga manapun di keluarga tersebut lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, pertanyaan 412A. Apakah tinggal di alamat yang sekarang lebih dari 1 tahun? Jika sudah tinggal selama minimal 1 tahun atau lebih, maka centang ya dan isikan lamanya dalam tahun. Kemudian, abaikan pertanyaan berikutnya. Langsung ke rincian 413. Jika kurang dari 1 tahun, maka centang tidak dan isikan dalam bulan. Isikan pertanyaan berikutnya 412B. Apakah berniat menetap? Selanjutnya, pertanyaan 413. Apakah ijazah atau pendidikan tertinggi yang ditamatkan? Isikan sesuai dengan ijazah tertinggi yang sudah diperoleh. Kita menuju ke blok 5. Sama seperti blok 4, blok 5 diisikan untuk setiap anggota keluarga, namun khusus untuk yang berusia minimal 5 tahun atau lebih. Untuk anggota keluarga yang kurang dari 5 tahun, bagian ini boleh dikosongkan. Pertanyaan 501. Apakah bisa berbahasa Indonesia? Pilih ya jika bisa, pilih tidak jika tidak dapat berbahasa Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan 502A. Aktivitas apa saja yang biasa dilakukan? Isian ini bisa dipilih lebih dari 1. Centang ya bekerja jika biasa melakukan pekerjaan. Centang ya mengurus rumah tangga jika juga melakukan kegiatan mengurus rumah tangga. Centang ya sekolah atau kuliah jika sedang menjalani aktivitas sekolah atau kuliah. Centang ya lainnya jika melakukan aktivitas yang lain seperti kegiatan sosial, seperti pos ronda, menjalani hobi seperti berolahraga, atau lainnya, dan tuliskan aktivitas tersebut.
502B. Apakah pensiunan? Pensiunan di sini tidak hanya untuk PNS atau TNI atau Polri, tetapi juga yang pernah bekerja di bidang lain dan saat ini menerima pesangon atau dana pensiun. Selanjutnya, rincian 503. Isian ini diisi khusus untuk yang saat ini sedang bekerja. Isikan pekerjaan yang selengkap-lengkapnya. Berikut contoh pengisiannya. Isikan juga status dalam pekerjaan. Apakah berusaha sendiri atau dengan dibantu pekerja yang tidak dibayar? Apakah berusaha dan dibantu pekerja yang dibayar? Apakah sebagai buruh, atau karyawan, atau pegawai, atau pekerja yang dibayar? Atau apakah pekerja yang tidak dibayar atau pekerja keluarga? Isian untuk satu anggota keluarga sudah selesai. Ulangi pengisian untuk anggota keluarga yang lainnya pada lembar halaman berikutnya. Jika seluruh anggota keluarga sudah terisi dengan lengkap, periksa kembali isian dan simpan baik-baik. Selanjutnya, kembalikan kuesioner ini pada petugas sensus, atau ketua, atau pengurus RT, atau dusun, atau jorong, atau banjar. Mudah bukan? Pengisian kuesioner sensus penduduk bisa dilakukan mulai tanggal 1 September sampai 30 September 2020. Mari berpartisipasi langsung menentukan masa depan Indonesia dengan bersama kami mencatat Indonesia.